Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Alhamdulillah malam ini kembali bersama dengan saya Dr. Umar Ali dalam channel Klinik Rohani Wasilah Nas. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengambil sebuah tema judul Anda beragama Islam yang mana? Nah, agama Islam dalam Al-Quran sering disebutkan sebagai muslimun. Berbagai macam ayat, di beberapa literasi ayat yang menyebutkan, salah satunya adalah surah Al-Hujurat 14, di mana saat itu ketika Arab Badui datang di hadapan Rasulullah, maka pada saat itu di dalam ayat ini diceritakan orang-orang Arab Badui menyebutkan dirinya adalah orang-orang yang beriman. Tapi dalam ayat ini mereka belum dianggap sebagai orang yang beriman. Tapi dia baru dianggap sebagai muslim. Silakan dibuka surah Al-Hujurat 14. Nah, dalam ayat ini muslim diartikan sesuai dengan akar kata aslama yuslimu yang berarti orang yang berserah diri, ya, menyerahkan diri. Jadi kata muslim juga diartikan dengan orang yang selamat. Maka dalam berbagai literasi ayat dalam Al-Quran pun kita menemui banyak ayat yang kata muslim sebagai orang-orang yang berserah diri. Nah, begitu juga dalam ayat yang lain, kata muslim ini juga ditemukan dalam surah Al-Imran 67, ya, ketika saat itu dinyatakan bahwa Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan juga dari golongan Nasrani, tetapi disebutkan sebagai Hanifan Muslimah, orang Islam atau orang yang berserah diri secara lurus. Begitu pula di dalam ayat Al-Baqarah 132, situ disebutkan ada pesan wasiat Nabi Ishak, ya, kepada anak cucunya untuk berjadi janganlah engkau mati sebelum masuk dalam kata muslim, orang yang berserah diri. Nah, juga di dalam surah Yusuf ada Yusuf 101, ya. Ini juga adalah salah satu surat yang menceritakan terkait tentang Nabi Yusuf. Ketika itu salah satu ayat yang diserukan oleh Nabi Yusuf untuk tidak dimasukkan dalam golongan yang meninggal mati tanpa dalam keadaan orang yang muslim atau orang yang berserah diri. Begitu juga dalam surat Yunus 90, ini kisah terkait tentang Fir'aun ketika ditenggelamkan dalam laut, maka salah satu pernyataan ungkapan Fir'aun yang sangat fenomenal, jika sudah ditenggelamkan dia akan bersaksi tidak akan beriman selain Tuhannya Bani Israel, dan disebutkan dalam ayat itu, janganlah aku dimatikan kecuali dalam keadaan muslim atau orang yang berserah diri. Nah, ini menarik ketika konstruksi atau rukun Islam ini dalam risalah atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu yang dimulai dengan syahadat,
sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka kira-kira bagaimana risalah agama atau risalah syariat para nabi-nabi sebelumnya, apakah ini tidak menjadi hal yang eh, bertentangan ya terkait tentang Islam yang saat ini disimbolkan, dikonstruksikan dalam rukun Islam. Padahal pada saat itu belum ada perintah sholat yang 5 waktu, tidak ada persaksian kepada Nabiullah Muhammad, dan kemudian tidak ada juga puasa Ramadan, zakat, apatah lagi berhaji ke Baitullah. Nah, bagaimana terminologi Islam para nabi-nabi terdahulu? Nah, kalau kita mau analisa, berarti ini bukan Islam simbolis yang dikonstruksikan dalam rukun Islam. Makanya ketika masuk pada kategori peribadatan secara vertikal menghadap kepada Tuhan, hampir semua ayat di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan ya ayyuhal muslimun, perintah sholat, ya, perintah zakat, perintah puasa, semuanya adalah panggilan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Apatah lagi di rukun Islam yang kelima, panggilan haji itu sangat tidak spesifik. Justru haji, peribadatan haji di Baitullah, itu ada masuk dalam kategori ya ayyuhan nas, panggilan secara universal pada seluruh manusia. Jadi, kategori Islam yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran ada Islam yang melintasi dimensi ruang dan waktu. Tidak terikat dalam konstruksi rukun Islam secara simbolis sebagaimana dalam agama Islam yang sekarang. Nah, hampir secara fakta, ya, jika kita masuk Islam bersyahadat, cukup dengan mengucapkan syahadat, kemudian melakukan ritual sholat, puasa, Ramadan, dan kemudian berhaji. Itu amat sangat cukup ya manusia atau orang-orang muslim menganggap dirinya sudah muslim. Mari kita perhatikan ya salah satu surah Al-Baqarah. Ketika ada panggilan untuk masuk dalam Islam, itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah dalam Islam. Bisilmi kafah. Berarti Islam yang dimaksud adalah Islam yang menggandeng bukan hanya ritual secara jasmani, tetapi kita disuruh masuk pada dimensi yang lebih dalam, itulah dimensi ruhani, dan dalam tarekat kami sebagai entitas memasuki dimensi akhirat. Jadi sesungguhnya ketika kita berbicara dimensi agama lintas ruang dan waktu, berarti itu adalah dimensi akhirat atau dimensi kodim atau dimensi ruhani. Inilah dimensi yang melintasi, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang semuanya dikategorikan sebagai Islam yang universal, Islam yang rahmatan lil alamin. Maka pertanyaannya adalah, Islam yang mana yang masuk dalam kategori yang menggandeng dimensi ruhani atau dimensi iman? Inilah yang disebutkan sebagai orang-orang yang berserah diri. Makanya dalam rukun Islam disebutkan adalah orang yang bersyahadat, bersaksi kepada Rasulullah Muhammad.
Jadi mempersaksikan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah itu wajib menggandeng persaksian kepada utusan Rasul Muhammad. Nah, inilah yang jadi hal yang sangat dongkrit di praktek beragama Islam hari ini, ketika syahadat itu hanya sekedar mengucapkan. Ini tidak ada praktek bersaksi. Padahal bersaksi itu adalah kita menyaksikan dalam waktu sekarang dan sedang mempersaksikan. Disinilah yang disebutkan dalam metodologi beragama yang telah hilang adalah prosesi baiat. Maka esensi dari syahadat adalah baiat. Kita mempersaksikan utusan Allah, kita berjanji secara zahir. Tapi lebih dari itu adalah kita berbaiat, tanamkan unsur rohani, potensi akhirat melalui ruh iman, ruh nur iman dan nur kitab, atau ruh iman, ruh kitab. Inilah yang menjadi potensi sebagai awal metodologi beragama yang secara universal dilakukan di seluruh agama-agama samawi. Jadi Islam yang secara universal melintasi dimensi ruang dan waktu adalah Islam yang menggandeng dimensi akhirat. Adalah Islam yang bermetodologi yang diawali dengan baiat. Maka ini yang hilang hampir ya semua umat muslim tidak lagi mempraktikkan syahadat sebagai praktik bersaksi, dan di situ pula tidak ada lagi proses baiat memasuki agama yang sesungguhnya agama qadim memasuki dimensi qadim. Maka disebutkan barang siapa yang tidak ada baiat di lehernya, ini adalah kias. Maka matinya adalah mati jahiliyah. Sebagai matinya orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang jahil karena tidak menggunakan akal nalar logisnya. Makanya disebutkan dalam hampir di beberapa ayat Al-Quran, ya, kita beragama menggunakan akal, diperintahkan untuk selalu berpikir logis ilmiah. Karena Islam itu sendiri disebutkan oleh Rasulullah ilmiyun wa amaliyun. Islam itu adalah agama yang ilmiah dan amaliyah. Juga dikatakan, janganlah engkau mengikuti suatu keyakinan agama tanpa diikuti oleh sebuah ilmu atau melalui pendekatan ilmiah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mencerahkan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.